Orang yang menciptakan Facebook, pasti dia istiqomah, dia telaten, teliti, disiplin. Akhirnya muncul teknologi yang namanya Facebook. Kita tinggal pakai YouTube. Luar biasa YouTube tuh. Orang yang menciptakan YouTube, pasti dia disiplin, teliti, telaten, dan dia istiqomah dalam bidangnya. Intinya begini, maka bersyukurlah kepada saudara-saudara kita yang kebetulan diberi satu nikmat yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu sebuah kenikmatan, sebuah hidayah, petunjuk. Karena dengan dasar atau pondasi istiqomah inilah hidup kita bisa diarahkan. Kehidupan kita pun bisa lebih terarah. Nah, istiqomah ini akan meliputi fiturnya wabil akhirah untuk menggapai fidunya hasanah wafil akhirati hasanah. Jadi istiqomah ini bisa kita aplikasikan untuk mendapatkan kemuliaan dunia ataupun kemuliaan akhirat. Di dalam Islam itu mengajarkan yang namanya titik keseimbangan. Jangan sampai kita melupakan salah satu hal dari dimensi-dimensi hidup kita. Saya pernah diberi pesan oleh guru saya bahwa di dalam diri kita ini ada dua kerajaan. Dan kitalah yang mempunyai kedaulatan memegang dua kerajaan tersebut, yaitu kerajaan zahir dan kerajaan batin. Kerajaan zahir itu mewakili duniawiyah, kerajaan batin mewakili akhirat. Di dalam Al-Quran pun dikatakan, wabtaghi fima ataka darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Bagus engkau mencari akhirat. Ladang-ladang akhirat itu bagus. Tapi jangan melupakan ladang dunia. Karena kita hidup di dunia. Nah, ini banyak satu persepsi bahwa orang masuk tarekat dia tugasnya terus nggak mau kerja. Nah, itu terus dijadikan alasan kepada anak istrinya, kepada amanahnya. Aku sedang berzikir. Nah, itu namanya kurang bijaksana. Di dalam majelis kita mengajarkan keseimbangan dari kedua sisi tersebut. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, istiqomah ini salah satu pusaka kita. Salah satu jalan petunjuk dari Allah. Dalam hal kemuliaan dunia saja. Kenapa muncul yang namanya Facebook? Orang yang menciptakan Facebook, pasti dia istiqomah. Dia telaten, teliti, disiplin. Akhirnya muncul teknologi yang namanya Facebook. Kita tinggal pakai YouTube. Luar biasa YouTube tuh. Orang yang menciptakan YouTube, pasti dia disiplin, teliti, telaten, dan dia istiqomah dalam bidangnya. Kemudian sekarang muncul WhatsApp,
WhatsApp pun juga kayak gitu. Lah kita sebagai konsumer memakai, kita konsumtif di situ. Lah di dalam kemuliaan dunia ini kita mengakui justru orang-orang yang dicap sebagai bukan orang Islam yang banyak menciptakan teknologi-teknologi yang bisa memudahkan kita berkomunikasi. Handphone dengan segala perangkat keras dan perangkat halusnya, itu mereka menciptakan itu. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan kemudahan dunia. Kemudian di dalamnya ada banyak sekali aplikasi-aplikasi, termasuk kita. YouTube ini mereka yang pakai, mereka yang bikin, kita yang pakai. Tuh. Dan dunia ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai keistimewaan di dalam istiqomah itu. Ya, makanya ini perlu kecerdasan di dalam kita menata dunia kita. Lah, di dalam dunia akhirat saja kita sudah jelas masuk dalam sebuah majelis thariqah, majelis sufi. Jelas-jelas bahwa thariqah itu mengandalkan zikir. Kita tidak pernah istiqomah di dalam berzikir. Amaliyah-amaliyah yang berhubungan dengan syahadat itu banyak pernik-perniknya. Ada zikir la ilaha illallah, ada sholawat, kemudian ada puja-puji subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ada istighfar di situ. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Itu semuanya adalah pernik-pernik dalam kita menegakkan syahadat. Kemudian kita diajarkan sholat 5 waktu. Di sana ada sholat qobliyah dan ba'diyah. Ada sholat pagi yang namanya duha, sholat malam, qiyamul lail. Banyak sekali. Itu adalah pernik-pernik untuk kita bisa menegakkan sholat. Aqimi sholat. Dan di dalam Islam ada ajaran puasa Ramadan secara wajib. Kemudian untuk menegakkan puasa itu ada puasa Daud, puasa Senin Kemis. Ada puasa hari-hari tertentu. Itu untuk menegakkan puasa kita. Kemudian di dalam zakat ada yang disebut sedekah, sodakoh. Ada yang disebut dharma, kalau menurut agama-agama lain. Nah, zakat pun ada zakat mal, zakat profesi, ada zakat fitrah. Itu semua pernik-pernik zakat untuk menegakkan rukun Islam yang namanya zakat. Jadi, syahadat, sholat, puasa, zakat itu semuanya ada pernik-perniknya. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan penghambaan kita selaku umat Islam. Lah, haji itu ada umrah. Umrah itu pun sebagai penegak. Agar kalau kita nggak bisa haji, kita umrah. Kalaupun kita sudah haji, kita umrah itu untuk menegakkan kemakburan haji kita. Lah ini, nggak usah jauh-jauh saja. Di dalam menata akhirat, itu pun ada istiqomahnya tersendiri. Dan hanya orang-orang yang istiqomah itulah yang bisa mengambil karamah, warid dari Allah. Apa enggak naif? Dunia dikuasai orang-orang Eropa, orang-orang Jepang, orang-orang Korea, orang-orang Cina, orang-orang yang notabene katanya enggak Islam. Ini saya tidak mengarahkan kita kepada rasis. Enggak. Faktanya seperti itu. Gitu loh. Dan kita, sebetulnya orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara kan terkenal cerdasnya. Nah, tapi karena kita kurang istiqomah, akhirnya dunia tidak bisa kita kuasai. Lah,
Dunia tidak bisa kita kuasai, akhirat saja kita tidak mengambil bagian di situ. Nah makanya dalam hal duniawi ya, ada YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, ada handphone, ya perangkatnya kan seperti itu. Kita udah nggak bisa mengambil kuasa di situ. Zikir, ya, hal-hal yang menegakkan keislaman itu, yang katanya kita mengaku sebagai umat muslim, kita nggak ngambil itu. Ada kemuliaan akhirat yang bisa kita harapkan. Tapi Masya Allah ya, kita umat Islam kadang tidak fokus dengan pribadi kita. Padahal dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, fokus meniti tangga-tangga spiritual, tangga-tangga taqarruban, kita itu bisa menemukan kemuliaan di situ. Dan kita justru suka menghakimi orang, ya, menyalah-nyalahkan orang, mencari sisi lemah orang, mencari sisi buruk orang. Akhirnya muncullah yang disebut ghibah, lama-lama fitnah. Makanya kadang terkenal umat Islam itu suka ribut, malu. Dunia YouTube menjadi ajang perang sesama Islam. Nah kan kasihan kita orang-orang kecil kayak gini, bingung. Ya makanya kita cobalah, kita fokus ke ranah kemurnian. Sekarang cobalah jenengan lihat, banyak perang di YouTube itu. Mencari apa? Mencari pembenaran, mencari kemenangan. Kalau udah benar gimana? Kalau udah menang gimana? Padahal kita itu harus memenangkan diri kita dengan ego kita. Di dalam thariqat ada satu perlombaan, ada satu persaingan. Kita bersaing dan berlomba-lomba menundukkan ego. Kita bersaing, ayo, tapi bersaing dalam menundukkan ego. Kalau kita sudah bisa menundukkan ego, maka di situ ada satu dimensi penghambaan. Tuh, itulah yang disebut fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau kita sudah bisa menundukkan ego, otomatis jiwa kita adalah jiwa yang tunduk kepada Allah. Kemudian sujud kepada Allah. Kemudian berserah diri. Itu. Kemudian kita kembali kepada Allah. Dan akhirnya, adi atau dinullah itu bisa menjadi ageman pegangan agama, ageman pegangan, dan menjadi sandangan yang indah. Ageman itu pakaian yang indah. Kalau semuanya berlomba-lomba dalam menghambakan diri kepada Allah, orang Islam akan nampak damai. Orang Islam akan nampak rukun, tentram, tenang. Di situ ada dakwah. Dakwatul bilhal. Orang akan melihat, orang Islam damainya, rukunnya. Akhirnya mereka tertarik. Kenapa engkau masuk Islam? Saya suka dengan kedamaiannya, saya suka dengan ketundukannya, kekhusukannya, luar biasa. Lah kalau kita selaku Islam selalu bertabrakan, berbenturan terus, orang non-Islam tertawa. Kuwi iki do ngopo? Akhirnya mereka traumatis dengan Islam. Ya kan sekarang ada label Islam itu cenderung dengan mindset teroris, suka ribut, suka gontok-gontokan. Itu siapa yang bikin? Ya kita sendiri orang Islam.
Ya di situ. Makanya kita sekarang bermajelis di sini. Kita mendirikan majelis spiritual. Ayo istiqomahkan supaya duniamu tertata. Istiqomahlah dalam ilmu dunia. Di dalam akhirat, istiqomahlah dalam ilmu akhirat. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin mendapatkan dunia, maka dia harus punya ilmunya. Ada ilmunya. Yang ingin mendapatkan akhirat, ada ilmunya. Tapi ilmu itu kelakone kanthi laku. Itu harus diaplikasikan, tidak cuma sebatas teori. Lah setelah diaplikasikan, daya kekuatannya itu ada di istiqomah. Ngono Mas. Sing ringan-ringan ae lah sing bahas.